Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indraldi Junaidi dari kelas 5D Public Relation. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal dari e-book Komunikasi Lingkungan pada mata kuliah Komunikasi Lingkungan yang diampu oleh Bapak Ati Ardiansyah. Di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Komunikasi Mitigasi Bencana sebagai Kewaspadaan Masyarakat menghadapi bencana, di mana pada jurnal tersebut menjelaskan bencana yang terjadi di Sumatera Utara, terutama di Kecamatan Saibingai, di mana daerah pegunungan yang dapat berpotensi tanah longsor dan juga banjir. Dan di sini merumuskan masalah bagaimana sih peran pemerintah dan juga non pemerintah dalam mengkomunikasikan mitigasi bencana di terutama di daerah Kecamatan Saibingai itu tersendiri. Nah, di sini pada jurnal tersebut menghasilkan hasil dari jurnal tersebut menyatakan bahwa masyarakat masih belum memiliki kewaspadaan yang tinggi terhadap bencana, terutama bencana longsor dan juga banjir, padahal wilayah mereka merupakan wilayah yang berpotensi tanah longsor dan juga banjir. Selain itu juga bagaimana menghadapi dampak yang diberikan seperti penyimpanan barang-barang berharga seperti surat-surat penting dan juga barang berharga lainnya seperti itu. Dan di sini saya sebagai saya menganalisis dengan dan makalah yang saya buat yaitu berjudul Komunikasi Mitigasi Bencana Tsunami di Kabupaten Serang dalam memberikan sosialisasi peringatan dini bencana, di mana daerah saya sendiri merupakan daerah pesisir, merupakan daerah Kabupaten Serang merupakan daerah yang besar akan pesisir pantainya. Oleh karena itu saya tertarik untuk menarik masalah tersebut. Oleh karena itu di sini di mana pada tahun 2018 terutama pada tanggal 22 Desember 2018 terjadi tsunami Selat Sunda yang keseluruhan korbannya terutama di Kabupaten Serang itu terdiri dari 373 orang korban meninggal dunia. Kala itu di Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang mencapai 90 cm ketinggian airnya pada pukul 9 malam. Jadi di sini saya mencari tahu bahwa pentingnya nih peringatan dini mengantisipasi masyarakat dalam bagaimana mengantisipasi bencana tsunami itu tersendiri. Jadi di sini saya merumuskan masalah bagaimana sih komunikasi mitigasi yang dilakukan pemerintah maupun non pemerintah yang ada di pemerintah daerah di Kabupaten Serang itu tersendiri. Nah, di pembahasan sendiri saya membahas tentang apa itu tsunami, apa itu komunikasi mitigasi, dan juga bagaimana sih peran pemerintah dalam mengantisipasi masalah tsunami ini. Oleh karena itu bagaimana sih komunikasi mitigasi yang dilakukan pemerintah dalam menanggapi tsunami Selat Sunda 2018 kemarin. Lalu di sini ada nama alatnya itu Inaboy, di mana peringatan dini tsunami dengan alat Inaboy itu sendiri, sistem di mana peringatan dini tsunami yang langsung diluncurkan oleh BMKG. Badan Riset dan Inovasi Indonesia BRIN melalui organisasi riset pengkajian dan penerapan teknologi ORPPT akan memasang sebanyak 7 Inaboy sepanjang tahun 2020, terutama di Kabupaten Serang itu baru terrealisasi pada tahun 2021. Dan juga untuk sosialisasi sendiri oleh pemerintah daerah baru di beberapa kota Serang seperti Karangantu dan juga beberapa mungkin daerah yang sudah disosialisasikan belum merata. Oleh karena itu saya menyimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah, terutama daerah Kabupaten Serang itu masih kecil, dan juga
antisipasi masyarakat terhadap bencana tsunami itu masih kecil kewaspadaannya. Dan juga bagaimana cara menyelamatkan diri terhadap bencana tsunami itu tersendiri. Oleh karena itu, di sini saya menyarankan bahwa pemerintah harus ada kegiatan sosialisasi yang lebih merata lagi agar masyarakat tahu dan juga menjaga alat Inaboy untuk mengetahui bahwa alat Inaboy atau sistem Inaboy itu sangat penting untuk bagaimana meminimalisir korban bencana tsunami itu tersendiri, sehingga masyarakat ada kesadaran untuk menjaga alat tersebut dan juga paham bagaimana mengatasi bencana tsunami tersebut, sehingga meminimalisir korban akibat bencana tsunami. Mungkin itu yang bisa saya dapat sampaikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.